Baik, selamat siang. Hari ini kita akan kuliah teknologi bahan dan kita sudah sampai di pertemuan terakhir, pertemuan ke-11. 3 minggu lagi kita akan masuk ke minggu UAS. Dan hari ini, sesuai dengan indikator pencapaiannya, kalian harus mampu untuk memilih kriteria kuat tekan dan juga menyusun komposisinya sesuai dengan SNI dan STM. Nah, kebetulan di sini ada yang punya cita-cita jadi asdos praktikum. Wih, satu, gila. Ya. Asdos praktikum itu mulia ya teman-teman, dan itu bisa masuk ke SKPI kalian juga, jadi bagus gitu. Oke, langsung aja sesuai SNI ya. Kenapa saya pilih hanya sesuai SNI? Karena SNI kita itu juga berdasarkan ASTM. Jadi beberapa standar di SNI 2834 ini yang menjadi rujukan kita itu sama dengan ASTM. Kita langsung aja. Yang pertama, ketika kita mau menentukan komposisi, kita harus cari tahu dulu yang namanya faktor air semen. Ya, sebentar saya ngambil alat tulis dulu. Faktor air semen. Faktor air semen itu apa? Faktor air semen adalah nilai perbandingan atau rasio antara berat air dibagi dengan berat semen. Ini digunakan untuk apa? Untuk prediksi terhadap kuat tekan rencana. Contoh di grafik ini kalau diperbesar ya. Ada kurva di mana target rencananya kuat tekan tercapai di 3 hari, 7 hari, 28 hari, dan 95 hari. Contoh, kita mau ambil kuat tekan 28 hari di 30 MPa. Maka kita tinggal tarik aja 30 MPa ke arah 28 kemudian diturunkan. Dalam konteks ini, contoh faktor air semen untuk kuat tekan 30 MPa itu sama dengan 0,52. Ini dikunci nih. Tidak boleh berubah-ubah. Oke? Syarat kedua adalah dengan melihat kita tuh mau bangun di mana sih? Di sini sudah ada beberapa kategori contoh. Keadaan keliling korosif disebabkan oleh kondensasi atau uap korosif. Ini biasanya ada di daerah-daerah pesisir. Kemudian beton masuk ke dalam tanah. Ini biasanya untuk pondasi. Kemudian beton di luar ruangan bangunan. Misalnya di mall, kolom-kolom yang terekspos. Beton di dalam ruangan dan lain-lain. Untuk lebih amannya, kita samakan di satu kategori aja. Yaitu beton di luar ruangan bangunan, di mana dia terkena air, terkena panas matahari, terkena polusi dan lain-lain, atau bisa jadi terkena zat-zat agresif. Berarti kita ambil jumlah semen minimumnya. Jumlah semen minimum itu sama dengan 325 kg per meter kubik. Dari sini kita sudah langsung tahu jumlah air minimum sama dengan 0,52 dikalikan dengan 325. Ada yang punya kalkulator bisa tolong dihitung? (0,52) dikalikan dengan 325 berapa? 169. Kita sudah dapatkan jumlah semen minimum dan juga jumlah air minimum. Berikutnya, kita tentukan berat jenis beton. Beton normal itu prajenisnya ada di rentang 2.200 kg per meter kubik sampai 2.500 kg per meter kubik. Bagas, pilih di antara 2.200 sampai 2.500. 2.500. Oke. Ini tergantung preferensi engineer ya. Kalian bisa pilih antara 2.200 sampai 2.500. Nah, kalau kita pilih 2.500, kita sudah dapatkan jumlah semen minimum dan jumlah air minimum. Berarti kita tinggal cari jumlah agregat. Berat total agregat yang dibutuhkan sama dengan 2.500 kg per meter kubik dikurang dengan 325 kg per meter kubik kurang
169 kg per meter kubik. Sama dengan 2006. Tahun kelahiran kalian kayaknya. Oh bukan. Oke. Berarti agregat yang dibutuhkan adalah 2006 kg per meter kubik. Kita anggap 2006 kg per meter kubik ini adalah 100% berat agregat. Agregat sendiri ada dua, agregat halus dan agregat kasar. Ya. Bagaimana kita menentukan presentasi yang tepat sehingga target kuat tekan kita itu bisa tercapai di 30 MPa antara agregat halus dan agregat kasar. Kita pakai grafik dari SNI yang mana grafik itu ada di gambar 13. Oke. Di sini ada untuk ukuran maksimum 10 mili, 20 mili dan juga 40 mili. Yang dimaksud 10, 20, 40 itu apa? 10, 20 dan 40 itu adalah ukuran max agregat apa, Farhan? Agregat kasar. Berarti kita bebas menentukan nih sebagai engineer. Saya mau pilih yang 10, 20 atau 40. Sebagai contoh, saya ngambil yang 20. Berarti pakai grafik 14. Nilai slumpnya saya tentukan di 60 sampai 180. Slump sama dengan 60 sampai 180 mm. Oke, zona gradasi adalah zona gradasi 2. Berarti dengan faktor R semen 0,52, dia di sekitar sini, ditarik ke zona gradasi 2. Kemudian ditarik lagi ke presentasi agregat halus, dia ada di sekitar 45%. Oke. Kalau agregat halus 45%, berarti agregat kasar sama dengan 55%. Nah, ini tinggal dikali aja, berarti agregat halus sama dengan 45% dikali 2006 berapa? Agatha, tolong. 902,7. Agregat kasar 55%. Berapa, Agatha? 1103. Oke. Berarti kita sudah dapat semen, air, pasir, dan kerikil. Semen 325, air 169, pasir 902,7, kemudian kerikil 1103, komanya dihilangkan aja nggak apa-apa. Oke, setelah dapat ini, kita harus menghitung kebutuhan untuk satu benda uji. Contoh, kita mau bikin 3 silinder, ukuran 1 silinder, diameter 15, tinggi 30 cm. Berarti volume silinder, volume 1 silinder sama dengan 3,14 per 4 dikali 150 pangkat 2 mm kali 300 mm sama dengan 5298 750 mm kubik. Ada yang masih ingat tangga penurunan ukuran? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti kalau pangkat 3 ini naik 1000. Kalau dia naik 3 tingkatan berarti kali 10 pangkat min 9.
Berarti ini sama dengan 0,005298750 meter kubik. Volume ini dikalikan dengan berat jenis masing-masing komponen, nanti didapatkan kebutuhan per satu benda uji. Oke, demikian kuliah hari ini. Ada yang belum paham? Silakan. Bagas, coba hitung kebutuhan satu semen. Kebutuhan satu silinder untuk semen itu berapa? Berapa? 1,722. Oke, dibulatkan ke atas saja ya. 1,8 kg. Tasya, air. Berapa? 0,9. Pasir? Erta? Berapa? 4,8 kg. Dan kerikil? 5,9. Oke, selesai. Berarti tahapan mix design yang pertama adalah cari faktor air semen. Kedua, tentukan nilai semen minimum. Yang ketiga, hitung kebutuhan air. Yang keempat, tentukan ukuran maksimum agregat. Yang kelima, hitung apa? Hitung apa ini? Persentase masing-masing agregat. Enam, hitung berat untuk hitung berat untuk ya, untuk masing-masing agregat. Yang terakhir, hitung apa tadi, Bagas? Hitung kebutuhan material per satu benda uji atau sampel. Ada yang belum mengerti tahap-tahapnya? Silakan. Oke, kalau sudah, terima kasih. Kuliah hari ini selesai. Selamat siang.